Dan kemudian kami persilakan ada jamaah dari ummahat atau akhwat, boleh berdiri, diperkenalkan namanya dan disampaikan pertanyaan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa dari Bekasi. Izin bertanya Pak Ustadz, bagaimana cara mengatasi kita dengan rasa kecewa dan hilangnya kepercayaan terhadap pasangan setelah terjadinya perselingkuhan? Oke. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketika pasangan ketahuan selingkuh, waduh, berat ini. Silakan Ustaz Arifin. Ustaz Arifin sekarang giliran untuk menjawabnya. Pertanyaannya ini kayak sandiwara. Tapi na'udzubillah min dzalik. Kadang-kadang memang begitulah dia yang ada di tengah masyarakat. Bagaimana mengatasi perasaan kecewa ketika pasangan kita ketahuan selingkuh? Ya Allah, saya berdoa dulu deh, mudah-mudahan yang ada di sini terbebas dari itu. Dan mudah-mudahan orang yang kita cintai, kita sayangi pun terbebas dari itu. Dan buat semuanya yang pernah terfikir untuk melakukan hal yang sifatnya selingkuh, segera jauhi. Sebab itu mendatangkan murka dari Allah yang luar biasa. Bukan hanya sekedar petaka untuk dirinya, bayangkan wajah anak-anaknya, putra-putrinya yang dia akan menjadi orang yang sengsara ke kanan kemari, pasangan hidupnya, belum juga dengan na'udzubillah pasangan selingkuhannya. Nah sekarang ini pertanyaannya, gimana menghilangkan rasa kecewa ketika pasangan ini selingkuh? Ya tergantung selingkuhnya bagaimana ya. Kalau selingkuhnya masih kecil-kecil, cuman lirik-lirik kanan kiri, kecewa nih saya. Punya suami ternyata lirik kanan kiri. Ya, coba yang pertama kita buat itu introspeksi dulu ke kita. Jangan sampai na'udzubillah nih pasangan selingkuh sebab kita. Karena kalau pasangan selingkuh sebab kita tidak ngurus, yang tadi saya bilang, tidak peduli, tidak perhatian, kita menjadi penyumbang, na'udzubillah. Tapi kalau kita sudah berbuat sebaik mungkin dan ternyata setan lebih kuat untuk mengambilnya sehingga terjebak pada perselingkuhan, nah memang ini bukan ringan. Tapi dilihat, kalau dikira apa yang ada ini lebih baik untuk dipertahankan dan pasangan itu betul-betul taubatan nasuha, ingat apalagi yang sudah punya keturunan kan, kita melihat bukan hanya sekedar diri kita. Ya kalau cuma diri kita udah selesai, tapi kita lihat anak-anak bagaimana. Ya, mereka ini adalah calon pemimpin, aset umat yang tetap harus sebagai orang tua bertanggung jawab untuk menjaga. Sehingga mau tidak mau kita mencoba untuk legowo. Bukan legowo oke begitu saja, tidak. Kalau melihat suami atau istri yang berselingkuh itu punya keinginan bertaubat dengan taubatan nasuha. Ini kalau memang taubat. Tapi kalau ternyata mana taubat Ustadz, ketahuan selingkuh dengan yang satu, selingkuh dengan yang lain. Nah na'udzubillah. Kalau begini ya tinggal lihat, kalau memang kita orang yang kuat ya ikut aja itu. Tapi kalau kita nggak kuat, ada jalan yang lain. Oleh sebab itu sekali lagi deh, sebelum hal ini terjadi, coba kita sama-sama saling lihat. Nih kadang-kadang juga lingkungan yang mempengaruhi seseorang itu untuk melakukan aktivitas selingkuh. Jadi tolong setiap pasangan juga mampu melihat lingkungan pasangannya. Jangan sampai ini suami kerja di tempat yang 99% wanita, kan repot. Suami kita laki-laki sendiri, aduh itu kan berat. Atau sebaliknya, istri kita yang perempuan sendiri di antara 99% laki-laki. Kenapa? Karena kita harus mampu untuk menjadi benteng. Nah, tadi Ustadz Riza sudah sampaikan doa. Sama kita juga begitu, kalau sudah terjadi, na'udzubillah. Kalau sudah terjadi, adukan pada Allah. Minta yang terbaik dari Allah subhanahu
wa ta'ala. Kira-kira apa? Bagaimana? Kita ini hamba yang lemah. Kita ini tidak tahu bagaimana, bahkan jangankan esok hari, nanti sore pun kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada kita. Kadang-kadang banyak orang ketika lagi ditimpa musibah, dia bersandar hanya pada emosinya. Hati-hati, setan justru akan lebih membuat dia jatuh. Yang kadang-kadang dia bersandar pada akalnya. Ingat, akal ini pun lemah. Maka bersandarlah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lah yang mempertemukan kita dengan pasangan kita saat ini. Betul? Betul. Ibu, ada yang dari Kuningan. Yang ijoan? Kuningan kan? Yang ijoan mana, Bu? Merahan nggak ada, Kuningan aja. Oh iya, karena Kuningan nama daerah bukan nama. Ya, yang datang dari Kuningan, yang datang dari Bekasi, yang datang dari Cibubur, yang pemirsa, kita ini punya pasangan Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudah menakdirkan. Kira-kira ibu-ibu bahagia nggak punya suami yang sekarang ini? Bahagia nggak? Oh kayaknya agak kurang begitu. Agak terpaksa kayaknya. Yang bapak-bapak bahagia nggak punya istri yang seperti ini? Ya Allah, lain memang. Mau nggak nanti di sorga istrinya seperti istri di dunia? Nah maunya mulai kecil. Yang istri kira-kira mau nggak nanti kalau di sorga suaminya adalah suami kita di dunia? Ini memang rada capek apa lapar? Atau ikhlas tawadu ya. Maka kalau yang menyatukan kita Allah, sehingga jangan bersandar hanya sekedar pada perasaan, pada emosi. Adukan pada Allah. Baik. Seperti dulu ketika kita mencari jodoh, ngadu sama Allah. Minta kepada Allah. Sehingga Allah dekatkan jodoh itu. Ketika ada sesuatu dalam rumah tangga, ngadu sama Allah. Baik. Sampaikan kepada Allah. Lalu setelah itu, panggil pihak-pihak yang mungkin bisa memberikan solusi yang baik. Mungkin ini terjadi sesuatu sebab urusannya hanya berdua terus. Oke. Harus Baik. sampaikan pada guru, mungkin kalau kita punya guru. Baik. Ya gitu ya. Oke Ustaz. Sudah habis waktunya. Nanti kita teruskan di segmen berikut Ustaz. Karena sudah habis kita lanjut berikut. Baik, terima kasih Ustaz Arifin Nugroho. Ini memang menarik sekali pembahasan tentang perselingkuhan itu. Dan tema besar kita adalah pasangan main hati sama dengan main api. Nah, ini sangat menarik sekali. Nah, untuk itu pemirsa kami juga membuka pertanyaan lewat Instagram kami. Lewat @damaiindonesiaku_tv1. Sekali lagi @damaiindonesiaku_tv1. Bagi Anda yang sudah memfollow IG kami atau Instagram kami, Anda bisa menuliskan di kolom komentar kami berkaitan dengan tema besar kami yaitu pasangan main hati sama dengan main api. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku.